Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi pada tema 7 pembelajaran 3. Ada yang tahu tidak apa itu komunikasi? Boleh ditulis ya jawabannya di kolom komentar. Komunikasi adalah salah satu cara menyampaikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan tulisan maupun lisan. Adapun tujuan manusia melakukan komunikasi adalah untuk mempermudah manusia memahami apa yang diinginkan oleh manusia lainnya dan juga sebaliknya. Nah, cara dari berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama ada cara komunikasi secara langsung seperti bertatap muka dan berbicara. Lalu yang kedua ada berkomunikasi tidak langsung. Nah, berkomunikasi tidak langsung ini menggunakan alat komunikasi seperti handphone, surat kabar, televisi, dan juga radio. Teknologi komunikasi merupakan perkembangan komunikasi yang maju untuk mempermudah menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan dengan ilmu pengetahuan dan kecanggihan intelektual. Adapun manfaat dari teknologi komunikasi adalah yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah. Lalu yang kedua adalah mempermudah akses informasi. Dan yang ketiga adalah mempersingkat waktu dan juga memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang kelima, membuat proses komunikasi dalam pembelajaran semakin lebih menarik ya. Dan yang keenam adalah terciptanya beragam alat komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat komunikasi. Nah, apa sih itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah media yang digunakan untuk berkomunikasi. Alat komunikasi ini terbagi menjadi dua. Ada alat komunikasi modern dan juga ada alat komunikasi tradisional. Kenapa sih alat komunikasi itu ada alat komunikasi modern dan alat komunikasi tradisional? Karena alat komunikasi ini sebelumnya bersifat tradisional. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, maka menghasilkan alat komunikasi modern. Mari kita bahas mengenai alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan bersifat sederhana. Contoh dari alat komunikasi tradisional ini yang pertama ada kentongan. Lalu ada asap yang fungsinya untuk memberikan tanda kepada warga sekitar. Dan yang ketiga ada surat. Nah, sebelum adanya kertas, surat ini ditulis menggunakan daun lontar dan disampaikan oleh merpati pos. Lalu yang kedua ada alat komunikasi modern. Apa sih itu alat komunikasi modern? Pasti semuanya sudah pada tahu ya contoh-contoh dari alat komunikasi modern. Karena semuanya saat ini sudah memiliki handphone. Nah, alat komunikasi modern ini merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi dan bersifatnya lebih
Alat komunikasi modern ini berfungsi untuk mempermudah berkomunikasi dengan seseorang yang jauh. Contoh dari alat komunikasi modern ini adalah handphone, komputer, televisi, dan juga alat-alat komunikasi modern yang sering digunakan pada saat ini diantaranya ada handphone. Nah, pasti di dalamnya terdapat media sosial. Apa sih itu media sosial? Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial ini, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun dapat melihatnya ya, dan juga dapat memberikan komentar dan pendapatnya terhadap sesuatu hal. Nah, dari penggunaan media sosial ini terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Apa saja ya dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial ini? Dampak positif dari penggunaan media sosial yang pertama adalah sebagai media penyimpanan informasi. Dengan adanya media sosial ini, informasi akan lebih mudah menyebar dalam waktu yang cepat. Lalu yang kedua adalah untuk memperbanyak relasi. Orang-orang di zaman sekarang tidak sedikit yang menggunakan media sosial. Bahkan seluruh dunia pun hampir semuanya menggunakan media sosial. Oleh karena itu, orang-orang akan terhubung dalam satu jaringan dan mempermudah untuk bertukar informasi. Lalu yang ketiga adalah mempercepat untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang berada jauh dari sekitar kita. Jaringan media sosial ini sangat bermanfaat dan berperan sekali untuk mempertemukan keluarga-keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana caranya? Nah, ini menggunakan video call atau video conference. Lalu yang keempat itu ada media sosial digunakan sebagai untuk media promosi. Tidak sedikit orang-orang yang berjualan menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dagangannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, dampak positif dari penggunaan media sosial ini adalah mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi yang sedang ia cari. Lalu yang kedua, ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, sering terjadinya tindak kejahatan seperti cybercrime dan juga penculikan. Lalu yang kedua adalah seorang akan sulit bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan adanya media sosial ini menjadikan orang-orang memiliki sifat malas untuk bertemu secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, orang-orang yang menggunakan media sosial ini akan kecanduan bermain gadget. Lalu yang keempat, situs media sosial akan membuat seseorang menjadi lebih individu dan mementingkan dirinya sendiri karena mereka tidak sadar akan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga bahasa yang formal pun menjadi sedikit terlupakan. Nah, oleh karena itu kita harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Video pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.